Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gue Rasatnan. Kali ini gue akan membahas soal transfer mengejutkan dari Arema terkait dengan pelatih anyar mereka yang akhirnya memilih Javier Roca untuk menjadi pelatih baru dari tim Singoedan di Liga 1 musim ini. Jelas-jelas satu kebanggaan, satu kehormatan untuk dapat kesempatan untuk tanggung jawab kepada tim secara teknis. Yang pertama saya cuma bisa janjikan aku akan kerja ekstra keras untuk keluar permainan yang terbaik secara individual, secara kolektif daripada Arema. Motivasi utama atau tanggung jawab pertama adalah dengan dukungan Aremania dan Aremanita. Itu kan motivasi ekstra untuk saya sendiri. Salam satu jiwa, Arema. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Arema sebelumnya sudah mendepak Eduardo Almeida dari kursi pelatih. Ini tidak terlepas dari desakan dari Aremania dan juga hasil minor yang mereka dapatkan di awal Liga 1 musim ini. Namun yang menarik adalah pengganti dari Eduardo Almeida ini adalah Javier Roca. Kenapa menarik? Karena secara track record sebelumnya Javier Roca bisa dibilang kurang baik ya catatannya ketika melatih Persik Kediri di awal musim ini. Itu juga yang membuat Javier Roca harus berpisah lebih cepat dengan Persik Kediri. Dan akhirnya manajemen Arema juga memberikan penjelasan apa yang membuat mereka akhirnya memilih Javier Roca dari beberapa kandidat yang sudah melamar ke tim Singoedan. Ya, seperti diketahui bahwa sebenarnya muncul beberapa nama yang diharapkan bisa direkrut oleh Arema gitu. Ya, bisa dibilang dari beberapa nama yang ada ataupun yang mencuat ataupun yang diapungkan oleh Aremania, tidak ada nama dari Javier Roca gitu. Dan yang muncul adalah mungkin diantaranya adalah Robert Rene Alberts yang merupakan mantan pelatih Arema yang berhasil membawa tim tersebut menjadi juara Liga Indonesia pada 2009-2010. Kemudian ada Benyamin Morah yang merupakan mantan pelatih dari klub raksasa Johor Darul Takjim gitu. Tapi dari semua nama itu tidak ada yang akhirnya menjadi kenyataan, dan justru manajemen Arema memberikan kejutan dengan merekrut Javier Roca. Lalu apa sih yang menjadi alasan dari manajemen Arema akhirnya memilih Javier Roca? Manajer Arema Alif Rifki sendiri menjelaskan kepada media salah satu yang menjadi alasan dia merekrut Javier Roca. Yang pertama adalah dia bercerita ketika setelah laga melawan Barito Putra, Arema waktu itu bermain di kandang Barito Putra. Dia langsung pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan 3 kandidat pelatih gitu. 2 kandidat lainnya dia tidak sebutkan, dan 1 kandidat yaitu Javier Roca dia ungkapkan gitu. Di situ dia berkomunikasi ataupun berbicara kepada Javier Roca. Dia bertanya kepada Javier Roca, apakah Javier Roca tahu nggak sih tuntutan dari Aremania itu bahwa ingin tim Arema bermain dengan gaya Malangan. Gaya Malangan ini adalah gaya bermain yang ngeyel, ngotot, dan selalu ingin menang di setiap pertandingan itu. Dan Javier Roca memberikan jawaban yang tegas bahwa dia siap menghadirkan ataupun menyajikan permainan tersebut bagi Arema, dan dia pun menuturkan bahwa di dalam jiwanya itu sudah ada gaya Malangan gitu, ataupun gaya seperti itulah karakter dari seorang Javier Roca. Dan itu yang membuat dari Ali Rifki ataupun secara keseluruhan dari manajemen Arema, baik direksi maupun pengurus, akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Javier Roca gitu. Pergerakan cepat ini dilakukan oleh manajemen Arema juga untuk menjawab tuntutan dari Aremania gitu, agar bertindak satset lah gitu kalau kata Ali Rifki. Dan akhirnya diputuskan agar situasi tim juga menjadi tetap dalam kondisi yang kondusif gitu, dan akhirnya bisa dengan nakoda baru yang memang diharapkan bisa memberikan prestasi untuk bisa membawa tim Arema menjadi juara. Karena bisa dibilang tantangan yang akan dihadapi Javier Roca ini akan lebih berat dibandingkan ketika dia melatih Persik Kediri. Pertama adalah materi pemain yang dia miliki merupakan pemain bintang yang bisa dibilang Arema ini adalah salah satu klub yang paling boros dalam hal belanja pemain, kalau gue boleh bilang gitu, karena target mereka adalah juara gitu. Para pemain bintang seperti Evan Dimas, Ilhamuddin Armain, Adam Alis, kemudian pemain asingnya juga yang didatangkan juga bukan sembarangan gitu. Ada Adilson Maringa juga di posisi penjaga gawang. Materi pemain mereka bisa dibilang
komplit lah, baik pemain inti maupun cadangan gitu. Makanya ekspektasinya begitu tinggi terhadap Arema pada musim ini. Tapi ternyata pada awal musim ini Eduardo Almeida gagal untuk menghadirkan permainan sesuai dengan ekspektasi, yang membuat dia harus didepak lebih cepat gitu pada musim ini. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Javier Roca. Bahkan yang menarik lagi dari klausul kontrak yang diberikan oleh manajemen Arema terhadap Javier Roca adalah bahwa kalau dalam 3 pertandingan secara beruntun hasilnya kurang baik yang didapatkan oleh Arema gitu, misalkan kalah gitu, ataupun ya hasilnya kurang memuaskan lah. Kalau menang atau seri mungkin masih bisa, kalaupun seri masih bisa dimaafkan gitu. Tapi kalau kalah gitu secara 3 kali beruntun, maka otomatis Javier Roca harus keluar tanpa kompensasi dan tanpa harus dituntut mundur oleh Aremania gitu. Itu dalam klausul kontrak yang diberikan terhadap Javier Roca, sehingga ini menuntut Javier Roca untuk terus bisa menghadirkan kemenangan bagi tim Arema di setiap pertandingan. Oke, kita tunggu saja bagaimana nanti kiprah dari Arema. Kalau dilihat dari sosial media sendiri gitu, responnya juga beragam ya dari Aremania sendiri. Kalau dilihat dari postingannya Arema di sini, kita lihat dari postingan terakhir terkait dengan pengenalan Arema bahwa di sini ada yang pro dan juga ada yang kontra, ataupun ada yang optimis, ada yang juga yang pesimistis ya dari komentar-komentar yang ada gitu. Yang kita lihat aja, salah satunya ada Debbie Ervan yang Koyo Eko kurang meyakinkan, kemudian ada Xavi Efek ya, kalau dibilang emang Javier Roca wajahnya agak mirip dengan Xavi ya di Barcelona gitu. Ya kemudian ya ada yang bismillah dengan semangat kerja keras ya, kudu menang, semoga sukses Arema bersama coach Javier Roca gitu. Ya intinya Javier Roca ekspektasinya sangat tinggi bagi Anda di Arema, yang diharapkan bisa membuat tim ini juara. Oke, mungkin itu dulu pembahasan dari gue kali ini. Terima kasih buat kalian semua. Gue Resatnan mengucapkan sampai jumpa lagi.